Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Oh, oh. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Oh Yesus, jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan ku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu. Jamahlah aku, sembuhkanlah. Oh, jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah, berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah, agar terang Kristus pun nyatalah, agar terang Kristus pun nyatalah. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di persekutuan doa pada saat ini. Mensyukuri akan setiap nikmat karunia Tuhan menjadi sebuah keharusan bagi kita. Bagaimanapun juga perjalanan kehidupan kita senantiasa disertai, didukung, dilawat oleh Tuhan sendiri. Di samping itu tentu kita perlu terus-menerus belajar memahami akan karya dan kehendak-Nya melalui firman Tuhan. Dan oleh sebab itu pagi hari ini kembali kita hendak belajar memahami akan firman Tuhan itu. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk datang terlebih dahulu pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa.
Kami naikkan puji syukur di hadapan-Mu ya Allah, Sang Maha Kasih, yang telah melimpahkan berbagai macam berkat di dalam kehidupan kami. Tak putus-putusnya berkat itu mengalir di dalam kehidupan kami. Bahkan kalau semalam Engkau menyelimuti kami dengan kasih-Mu, Engkau menghindarkan kami dari berbagai macam kemalangan, dan pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan kekuatan baru, dengan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Tentu kami juga bersyukur. Dan di samping itu kami juga hendak kembali belajar memahami akan firman Tuhan sebagian. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, sehingga kami mampu menjalani semuanya dengan baik. Kami boleh berjalan seiring bersama dengan Tuhan hingga sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang hendak menyatakan firman Tuhan, biarlah Tuhan juga pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama menggumuli firman yang tertulis dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-39 sampai 46. Lukas 22 ayatnya yang ke-39 sampai 46. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jauhnya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya jangan jatuh." Saya ulang, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya membaca ulang ayat yang ke-42 menjadi perhatian kita bersama. Lukas 22 ayat yang ke-42, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, coba kalau sekarang ini kita mendata kebutuhan kehidupan kita itu ada berapa sih? Berapa? Ya, kalau menurut Abraham Maslow, kebutuhan kehidupan manusia itu digolongkan menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama itu kebutuhan fisiologis, bagian yang kedua itu kebutuhan keamanan, bagian yang ketiga kebutuhan sosial, bagian yang keempat kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan yang kelima kebutuhan aktualisasi diri.
Dan dari masing-masing pengelompokan itu ternyata masih ada poin-poin yang diungkapkan oleh Abraham Maslow. Setiap poin, setiap kelompok ternyata ada paling tidak 4 poin. Kalau diperhitungkan, artinya kebutuhan kehidupan manusia menurut Abraham Maslow ada 20 minimal. 20. Banyak ya? Banyak. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain, Ibu Bapak. Belum lagi sepanjang kehidupan kita kadangkala kita juga memiliki keinginan-keinginan, bukan kebutuhan. Kebutuhan itu yang mendasar tentu saja. Kebutuhan itu yang memang kita butuhkan, kita perlukan. Keinginan-keinginan kadangkala hanya lewat begitu saja. Tetapi kadangkala yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah keinginan-keinginan. Ada banyak ya. Paling tidak ya 50-an keinginan dalam kehidupan kita. Sehingga tidak jarang dalam doa-doa kita, kebutuhan dan keinginan itulah yang paling menonjol. Ketimbang kita memuliakan Tuhan, ketimbang kita berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk sesama kita, berdoa untuk musuh kita, berdoa untuk gereja kita. Dalam doa kita, kebutuhan-kebutuhan itulah yang paling menonjol dari doa-doa itu. Mungkin kalau dideret begitu atau didata lebih dari 2 atau 3 halaman. Semuanya aku butuh kok Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memenuhi semua apa yang aku butuhkan itu. Segera nyatakan kehendak-Mu bagi kehidupanku. Rancangkan sesuatu yang memang kami butuhkan. Kebutuhan makanan, minuman, kebutuhan keuangan, kebutuhan rumah, kebutuhan anak, kebutuhan pernikahan, kebutuhan cucu, kebutuhan sosial. Wah, banyak sekali ternyata. Dan pagi hari ini kita hendak bersama belajar bagaimana kita mengungkapkan kepada Tuhan. Mengungkapkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan menyerahkan setiap kebutuhan kita bukan atas kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Sulit saudara yang seperti ini. Tidak mudah untuk kita kerjakan. Karena bagaimanapun juga kadangkala kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Wong aku memang butuh Tuhan. Mosok Tuhan tidak memenuhinya bagi kehidupanku. Kan aneh. Bukankah Engkau maha murah, maha perkasa, maha hebat, maha kasih katanya. Lalu ungkapannya juga tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Sehingga apa yang ku kehendaki itu loh yang mestinya Engkau penuhi. Bukan kehendak-Mu. Karena kadang-kala gini loh saudara. Apa yang kita kehendaki dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa itu benceng karep gitu loh. Bagi kita sangat butuh. Bagi kita menyenangkan hati kita. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita ingini ya. Itu memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup lebih baik. Itu kan menurut kita. Tapi belum tentu apa yang kita butuhkan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita butuh transportasi misalnya. Tetapi Tuhan menghendaki bahwa kita itu udahlah, transportasi itu bagian yang keberapa. Kamu itu yang kamu butuhkan adalah jalan kaki. Supaya kamu terbiasa untuk menjadi sehat misalnya. Jalan kaki sehat ya. Kamu belum butuh itu kok. Ayo kamu jalan kaki saja. Supaya kamu juga menjadi sehat dalam hidupmu. Biar ndak osteoporosis. Biar tidak pengeroposan tulang kan begitu toh. Kadangkala apa yang menjadi kehendak Tuhan itu menyakitkan kita gitu loh.
membuat kita nangis, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, prihatin. Tetapi percayalah bahwa apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita menjadikan atau mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Walaupun pada awalnya memang lalu itu menyakitkan. Dan pagi hari ini kita belajar bersama bagaimana kita meneladani Yesus yang pada waktu itu masuk ke petamanan Getsemani dan memohon kepada Tuhan. Sehingga kalau kita membaca ulang ayatnya yang ke-42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Itu kebutuhan loh, kebutuhan rasa aman ya, kebutuhan keselamatan. Menjadi kebutuhan yang krusial dalam kehidupan Tuhan Yesus, tetapi juga kehidupan manusia. Hamba ya sudah, kalau boleh cawan ini, penderitaan ini tidak perlu aku alami. Artinya oke lah, keselamatan itu datang dari Tuhan saja. Bim salabim ada gadabra. Jadi apa? Manusia bisa selamat, gitu aja. Dudengke lidi, sodo, blek, menungso selamat kabeh. Tanpa harus melalui penderitaan, tanpa harus melalui salib, tanpa harus melalui kesengsaraan, tanpa harus melalui kematian. Itu kebutuhan loh. Mendatangkan kebaikan loh, mendatangkan kebahagiaan loh, sukacita loh, kalau itu bisa terjadi. Tetapi nampaknya Tuhan Yesus mengatakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Tidak gampang kan? Yang dikehendaki oleh manusia adalah yang penak-penak saja, yang baik-baik saja, tanpa harus rekoso-rekoso, gitu kan? Tetapi ternyata Allah menghendaki bahwa jalan penderitaan itulah yang harus terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Via dolorosa, mau tidak mau harus diterima. Itu yang terbaik menurut sudut pandang Allah. Artinya yang mendatangkan kekecewaan, yang mendatangkan kegalauan, yang mendatangkan kesedihan, yang mendatangkan ketakutan. Sehingga di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-44, ia sangat ketakutan. Hal yang wajar yang dialami oleh manusia. Karena pengennya itu, mbok ya sudahlah tanpa salib. Bayangannya kalau disalib itu kan sakitnya luar biasa. Belum dipecuti, belum diidoni. Mentalnya kena, fisiknya kena. Tetapi toh Tuhan Yesus menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Sehingga kalau itu menjadi kehendakmu, maka beri aku kekuatan untuk menjalaninya, kemampuan untuk menjalaninya, menyelesaikannya dengan tuntas. Itulah yang kita butuhkan juga. Sehingga ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kebutuhan kehidupan kita banyak, dan kita perlu menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan kehendaki segala sesuatu yang menyenangkan bagi manusia, ayo kita terima dengan ucapan syukur. Tetapi ketika apa yang kita kehendaki itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka perlu dan patut untuk kita juga menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah kita mampu menerima, menikmati, mensyukuri, menjalani dengan baik. Tanpa rasa sungut-sungut, tanpa rasa ketakutan yang luar biasa yang menguasai hidup kita, tanpa keputusasaan dan kekhawatiran.
Karena bagaimanapun juga ketika Tuhan Yesus menjalani hingga sampai purna, sudah selesai, maka keselamatan manusia itulah yang diterima oleh manusia. Demikian pun dalam kehidupan kita. Ketika kita, apa yang Tuhan kehendaki berbeda dengan apa yang kita kehendaki, maka kita percaya endingnya akan mendatangkan kebahagiaan bagi setiap kita, bukan kekecewaan. Oleh karena itu, mari saya mengajak terus berproses. Tidak mudah memang, tetapi ayo kita terus berproses. Menjalani hari-hari panjang kita dengan mendasarkan, mempertaruhkan apa yang kita kehendaki pada apa yang Allah kehendaki bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Hal yang tidak mudah untuk kami lakukan ya Tuhan, karena kami mempunyai banyak kebutuhan. Kami memiliki banyak kehendak. Tetapi pagi hari ini kami belajar bagaimana Yesus mempertaruhkan kehendaknya pada kehendak Tuhan. Itu artinya kami sebagai pengikut Kristus, tentu kami juga mendasarkan kehendak kami pada kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami percaya itu mendatangkan berkat. Itu mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah jangan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi atas seluruh perjalanan kehidupan kami. Oleh sebab itu kami ingin mempertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mempertaruhkan kebahagiaan kami, mempertaruhkan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Kelemahan yang setiap hari semakin menggerogoti tubuh kami. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Kami juga mempertaruhkan situasi, kondisi, kehidupan keluarga kami masing-masing. Mempertaruhkan setiap tugas kewajiban kami di dalam kehidupan keluarga. Kami juga mempertaruhkan gereja milik Tuhan di Purbalingga. Mempertaruhkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan sekali lagi, kami ingin mempercayai bahwa kehendak-Mu lah yang mendatangkan kebaikan, kebahagiaan bagi kehidupan kami. Sehingga kami mampu menerimanya, mampu menikmatinya, mampu menjalaninya, dan mampu bersyukur atas semuanya itu. Dan di tengah-tengah peribadahan kami juga mohon berkat-Mu secara pribadi, biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Dosa, kesalahan, pelanggaran kami, biarlah Tuhan ampuni. Kami boleh mengakhiri ibadah kami dan melanjutkan waktu hidup pemberian Tuhan dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Inilah sahabat-sahabat kami yang kami naikkan, beralaskan putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Demikian Ibu, Bapak, dan Saudara yang bisa kita lakukan bersama pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kita, menyertai sepanjang hidup kita, dan kita patut bersyukur atas semuanya itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.